teman-teman semua dimanapun kalian berada. Masih dengan saya di sini, William. Welcome back semuanya, masih di Om Gober. Kali ini kita masuk di bulan Oktober, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang seputar menarik-menarik di Cuma Curhat. Dan di sini juga saya masih ditemani oleh teman-teman semua ya. Dan saya juga menyapa kepada teman-teman semua yang masih stay tune dimanapun kalian berada, agar tetap menjaga kesehatan ya, karena masih dalam kondisi pandemi, kita masih tetap harus 3M ya, menjaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa juga untuk kita harus menjaga jarak dan di rumah saja. Dan teman-teman semua dimanapun kalian berada ya, masih ada acara-acara menarik seputar Gober, karena di Gober ini kita bakal ada acara-acara yang kita rundown sampai ke Oktober akhir nanti. Dan juga untuk mempersingkat waktu ya, mungkin kita akan dengerin dulu sebuah lagu yang akan diputari oleh Jarvis. Silakan Jarvis, check it out, sebuah lagu. Tak terasa waktu yang terus berlalu, seiring detak nafas dan nadiku, ku selalu berharap menjadi milikku selamanya bersamaku. Dan waktu pun terus menambah waktu. Yes, oke teman-teman semua, masih welcome back dengan Welizang di sini ya teman-teman semua. Mungkin ada gangguan teknis sedikit ya, karena lagunya agak terbata-bata seperti topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi tidak lupa saya juga akan memperkenalkan deh. Di sini banyak sekali yang sudah stay tune di sini ya. Dan saya akan memperkenalkan dulu co-host kali ini ya. Mungkin Jarvis lagunya bisa dimatikan dulu, gak apa-apa, karena mungkin koneksinya kurang baik ya. Oke, di sini ada dengan Fanny. Hai Fanny, apa kabar kamu di sana? Gimana Fanny, kabar kamu baik ya? Baik banget dong Ko, pastinya. Gimana nih Ko kabarnya? Saya sih tadinya baik ya, setelah ketemu kamu kok kayaknya agak kurang auranya kurang baik ya. Gimana Ini kurang deket ini nih ya? kita ngelihatnya, makanya kok kurang baik gitu ya. Dari jauh aja sudah kurang baik, gimana kalau deket ini Van? Kan Tapi belum nggak apa-apa, kita tetap dicoba. menghibur teman ya. Betul sekali. Nah, kita akan tetap menghibur teman-teman semua yang sudah bergabung di Gober. Bener nggak Van? Betul banget Kak. Nah, dan juga ada di pojok sono, kalau di tempat gua nih ada di atas ya, ada namanya tepung beras Ros. Waduh. Jangan sebut merek. Siapa tuh? Waduh, Hai, halo Ros. Welly, malam. Aduh, namanya jadi iklan Malam. gini Gimana ya. Ros? Kabarnya sehat ya? Aduh, sehat banget. Koko gimana nih? Capek ya? Baiklah. Kalau kamu sih baik lah ya. Fanny kayaknya aku baik ya. Waduh,
Kok gitu sih, Kak? Hari ini kita akan membahas mengenai cuma curhat dan di sini kita akan meminta audiens teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk disiapkan komen ataupun on voice dan kalau bisa on cam, lebih keren pastinya. Dan juga jangan lupa juga kalian akan mendapatkan 2 giveaway nih yang akan kita bagi-bagi pada kalian semua ya dari Usada Barak. Dan Gober ini khusus dari disponsori oleh Usada Barak karena akan ada paket-paket dropshipper yang keren-keren ya dari Usada Barak. Bener nggak, Van? Nah, oke. Mungkin Vaninya lagi dalam koneksinya juga ini ya, koneksi kurang baik. Gimana koneksinya sana kurang baik ya, Van? Atau gimana? Iya nih Kak, kurang Oke, baik nih. Mungkin karena sinyalnya hilang-hilang gitu, jadinya aku kurang bisa maksimal nih ngomongnya. Atau kamu jangan-jangan kamu kurang berdiri, Van. Makanya harus berdiri supaya sinyalnya bagus. Enggak Bener nggak? gitu dong, enggak gitu. Kalau berdiri Oh, nggak makin gitu susah ya? lagi saya. Makin susah ya. Oke, Iya dan dong, di sini Ros gimana, Ros? Kamu di sana oke aja ya? Sinyal nggak masalah Oke ya? banget dong, Kak. Makanya Pokoknya bagaimana ya? Di ya. sini kalau kita ngelihat malah Fani ini sendiri, kalau misalnya bukan cuma kita ya, sinyal aja males mau deket sama dia ya, Ros ya. Gimana nih, Ros? Gimana nih, Fani? Aduh, kok jadi gitu sih? Kok aku dipojokin sih? Jangan Nggak apa-apa lah dipojokin ya. dong akunya, Kak. Oke, nah daripada memojoki Fani, kita lebih baik nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman karena kita di sini ada cuma curhat. Betul Tapi banget, pasti Kak. kita pengen tahu dong ya, Ros ya, untuk Ya, dia Kak. punya Betul topik bener, banget. Ros. Oke, kita akan minta untuk Jarvis ya untuk menampilkan. Silakan Jarvis, check it out untuk topik malam ini. Wow, serem banget ya. Topik hari ini berhubungan dengan toxic relationship ya, dimana katanya kok pacaran pakai kekerasan. Nah, aku pengen tanya dulu ke Ros nih. Ros, kamu pernah nggak ngalamin kalau namanya pacaran tapi ngalamin dengan kekerasan nih dari cowok-cowok atau mantan lah ya disebutnya mantan lah. Waduh, Ada nggak pengalaman? baru banget sih, Kak, kemarin, Kak. Aduh, bikin trauma banget deh pokoknya. Gak Gimana bagus tuh ceritanya? Ya, jadi ceritanya toxic relationship itu, Kak, bukan cuma sekedar fisik ya, Kak. Bisa juga dari verba. Nah, kemarin sih aku sempat ngalaminnya yang verba gitu, Kak. Duh, parah deh. Oke, seperti apa tuh? Kalau bisa, mungkin bisa diceritain ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu nih. Seperti misalnya nih, Kak, kita tuh kalau berkata-kata bukan dari kitanya sih, Kak. Biasa cewek nggak mau Dari ngalah. pihak Dari ya. pihak yang sananya. Misalnya dia Karena kalau cewek itu, ya. cewek melakukan kekerasan itu katanya kan cewek benar. Kalau cowok melakukan kekerasan itu namanya kekerasan. Tapi memang dalam faktanya hubungan. begitu tahu, Kak. Oh begitu ya. Kalau Fani Terus gimana? Cerita ya, kamu itu gimana supaya teman-teman bisa tahu? Tahu dalam hal gimana dulu nih, Kak? Gimana cerita yang katanya kamu hampir mengalami katanya kekerasan verbal dari mantan pacar kamu lah. Gimana tuh? Iya, misalnya kayak aku bisa mengalami itu ketika saling egonya saling tinggi gitu, Kak. Misalnya aku nggak mau. Ada seperti ego seperti itu ya. Ego. Terus gimana? Tapi kita bisa ngatasinnya dengan cara nurunin ego, Kak. Tapi toxic relationship itu terjadi karena dua-duanya nggak bisa nurunin. Maka dari itu terjebak dalam hubungan yang toksik. Dan itu lu pernah ngalami ada namanya kekerasan verbal juga lu pernah ngalamin? Pernah, Kak. Kayak misalnya dikata-katain, dikata-katain dalam tanda kutip mungkin kita nggak bisa menyebutkan di sini ya, mungkin kebun binatang atau apa kata-kata negatif banget deh pokoknya. Negatif lah ya. Tapi yang paling serem diancam sih, Kak. Oh, pernah diancam juga lu ya? Seperti apa tuh? Misal kayak lo kalau kayak gini gue bakal aduin semua sifat buruk lo. Padahal dia sendiri lebih buruk, Kak, emang ya. Waduh, ya, curhat gini, Kak. Betul sekali. Maka dari itu sebenarnya ya harusnya ya dalam sebuah hubungan itu sendiri pun kita harusnya kan kita memiliki hubungan tuh untuk positif, benar gak sih? Bukan malah hasilnya negatif ya. Ataupun misalnya ya harus salah satu guide supaya jauh lebih baik. Jadi lu sendiri sekarang hubungannya berarti apakah masih terus atau sudah enggak? Tentu udah enggak dong, Kak. Kan udah sadar. Enggak ya.
Tapi ada loh, Ros, Gimana yang tuh? orang itu masih hubungan walaupun mengalami toxic relationship, tapi masih tetap tuh berhubungan. Nah, Menurut lu gimana? nah, yang kayak gitu tuh kita kayaknya lebih tepat ditanyain ke Fanny deh, Kak. Soalnya dia Bucin emang ya, agak susah. Iya, bucin rada bucin banget. ya. Nah, untuk yang bucin-bucin kita harus tanya ke Fanny ya. Walaupun dia sudah digebuk, ditendang, dia masih oke katanya. Gimana, Fan? Kalau aku sih ya mungkin dulu sangat bodoh banget kali ya mempertahankan sebuah hubungan Sebentar, yang Fan. dibentuk Sebentar, dari Fan. Gue pengen tanya, Fan. keegoisan. Sebentar, Jadi Fan. Lu contohnya tadi kayak bilang ini, Kak. sebentar, Kenapa Fan. tuh, Gue Kak? pengen tanya lu. Tadi katanya lu bilang sebelumnya tuh bodoh ya. Iya, sebelumnya bodoh aku. Sekarang sudah Halo, pintar. halo Kak. Aduh, Fanny Kalau sekarang udah koneksinya lagi Sekarang juga kayaknya banget. sama aja, cuma mendingan deh Sama aja kayaknya ya. ya. Makanya saya lihat karena koneksinya juga ya, Ros, ya bener ya. Kayaknya Sama kurang nih. nyambung ya. Jadi Aduh. biasanya koneksi itu tergantung dari orangnya ini. Kurang nyambung kayaknya ya. Apa perlu kita beliin kuota nih, Kak? Bener Kembali sekali. lagi. Dan kita sambil menunggu nih, kayaknya Fanny agak keputus-putus. Ya, Iya, teman-teman juga nih. nggak bisa dengar lebih jelas. Kita coba tanya deh satu lagi ya. Ada namanya Yuli. Halo Yuli. Halo Kak Yuli. Hai Yuli, Halo. gimana kau berada? Tampilkan mukamu Ada di dong. sini dong. Gimana Yuli? Kamu pernah mengalami gak namanya ada hubungan dengan menggunakan kekerasan? Aduh, mungkin masih kali ya, bisa dibilang masih nih. Berarti masih ada hubungannya ya sampai sekarang. Masih. Kayak nggak bisa lepas gitu. Ya udah jadi selalu ada di lingkaran itu. Kenapa? Harus bisa tetap namanya hubungannya berlanjut walaupun lu sudah mengalami sesuatu yang negatif. Kayaknya kalau untuk memulai dari awal dengan yang lain susah deh. Jadi lebih baik udah sama yang itu aja deh. Kayak males banget kalau kayak harus kenal dari awal. Tapi lu nggak harus merasa itu sebuah benar-benar. hubungan yang merugikan gitu dengan adanya kekerasan ya? Kita kekerasan di sini kita mengatakan bahwa ada kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik. Iya. Kita bicara. Lu apa mengalami verbal atau yang fisik? Dua-duanya. Aduh. Dan lu tetap Dua-duanya. bertahan. Iya, masih bertahan aja ya karena kayak kita tuh saling tahu kalau misalkan dilepas juga nggak bisa karena udah sering dicoba ya. Sayang banget. Tapi ya. apakah lu pernah berpikir bahwa pada saat pacaran aja seperti ini, apalagi nanti nikah? Nah, tuh. Mungkin nggak mikirin sampai situ ya, soalnya kayak masih sama-sama hubungannya juga masih nggak jelas gitu. Tapi untuk sama yang lain nggak mungkin kan. Tapi kalau untuk lebih lagi, Aduh, gimana ya Kak? Aku Oke, mungkin. rada kesel Gimana nih dengernya, kalau Kak. Ros, menurut kamu Ros? Sebagai alumni ya, bisa dibilang alumni pertoksikan hubungan. Aku kesel gitu. Ya, kayaknya kalian harus bikin alumni ya, Grup ya, alumni grup WA gitu ya, wanita-wanita Kak. mengalami kekerasan. Iya. Gitu ya. aduh kayaknya wajib deh. Harus join nih. Bisa dilihat kan, Step, Kak Weli. Kak Yuli tuh cantik, bisa banyak dapat yang lebih. Aduh, Step. Ajarin nih, Nah, Step. kalau menurut kamu sendiri, Ros? Iya, gimana Kak? Betul. Kalau menurut kamu sendiri, Ros, kamu sendiri ngelihat kalau misalnya orang-orang yang mengalami, walaupun sudah mengalami seperti Yuli tadi, mengalami kekerasan, tapi dia tetap masih stay di sebuah hubungan itu. Kenapa? Sama sih ya Kak, pasti karena sayang banget. Nah, kedua pasti Kalau menurut kamu karena, gimana, Ros? Ada pendapat atau gimana? iya Kak, pasti pertama karena dia sayang banget, dan kedua pasti Kak Yuli malas cari yang baru ya. Ketebak banget nih, udah nyaman di zona nyaman Seperti yang tadi bilang toksik. tersebut ya. Iya betul itu. Kalau Kak Weli sendiri dari tadi bahas Nah, ini sebuah kata yang bagus. Tadi katanya tadi si Ros bilang adalah katanya di zona nyaman. Jadi kalau memang orang kalau berada di zona nyaman itu memang kadang-kadang susah ya untuk move on-nya. Apa benar seperti itu, Yul? Apakah memang wanita itu kalau sudah mengalami namanya sudah sayang tuh susah move on atau gimana? Walaupun sudah mengalami namanya kekerasan ataupun verbal maupun fisik. Kalau menurut kamu gimana, Yul? Ya kalau yang aku alamin sih ya bukan kayak kalau untuk mencari orang yang sama kayak dia tuh susah. Kayak meskipun dia jahat tapi udah klop banget gitu loh. Malah bisa dikatakan hitungan sampai Jadi istilahnya sudah sampai chemistry-nya udah dapet ya?
Iya, jadi kalau misalkan kayak sama yang lain kayak jadi Hmm. aneh gitu loh. Terus lebih jadi nggak jadi diri sendiri kalau misalkan sama yang lain yang baru-baru itu. Jadi ya udah deh Tapi selalu di situ aja ya. masing-masing betul sekali. Tapi itu istilahnya masing-masing punya alasan sendiri ya. Jadi apakah dengan hubungan yang seperti itu masih dipertahankan atau enggak, pasti kalian yang lebih tahu. Tapi di sini kita ada pengen sekali teman-teman semua untuk menceritakan supaya kita berbagi sharing. Tadi seperti kayak Yuli tadi bilang, thank you Yuli tadi sudah sharing ya. Bahwa dia walaupun sudah mengalami, tapi dia mengatakan bahwa ya, mungkin sudah chemistry ya, sudah ada chemistry-nya dan susah cari untuk orang baru nih. Nah, mungkin gue akan tanya, dari tadi gue tanya cewek-cewek terus ya. Gue akan tanya ke bro Upin-Ipin gue. Halo bro, WK. Piye Oi, kabare? oi. Apik yo. Baik. Wih. Nah, Selamat gimana malam semuanya. kalau menurut lu nih, dari tadi lu Apik. sudah mendengar ini, teman-teman semua nih yang cewek-cewek ngobrol mengenai toxic relationship. Menurut lu gimana? Gue kayaknya semuanya pada itu ya, pada curcol kayaknya. Pada punya masalah masing-masing tuh kelihatannya. Jadi iya. Kalau menurut Nah, gua kalau menurut lu sih sendiri gimana nih? baiknya, Dari kalau lu lihat sendiri, Hah? Kalau misalnya lu lihat Gimana sendiri bro? nih, Sorry kayak gini, putus. apabila lu dilihat sebuah hubungan itu dengan kekerasan, seperti yang contoh seperti Yuli lah. Nah, menurut pendapat lu gimana? Apakah memang jadi karena memang dipertahankan karena memang ada chemistry, ataupun memang karena harus diselesaikan Nggak berani. gitu, bro? Tidak berani melangkah. Itu jawaban gue. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, Kenapa? intinya Mungkin ada reason yang sebenarnya lu bisa sih sharing nih ke teman-teman semua dari sisi pandangan tuh. Kalau dari sudut pandang gua, kalau cowok kan mungkin lebih berpikir secara logika, ya kan. Kalau cewek kan pakai hati katanya. Yes. Jadi kalau pakai hati, hati amplop walaupun nggak masuk di logika, ya udah, yang penting minumnya kan, gitu kan. Telan aja dulu gitu loh. Dia nggak peduli yang lain. Pokoknya karena dia udah kepalang, istilahnya kayak kalau bucin-bucin gitu kalau ngomongnya udah kepalang sayang bla 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 gitu ya kan. Jadi udahlah ngalah terus gitu loh. Padahal kalau mungkin kalau dipikir secara logika, sama-sama udah ngerti, sama-sama udah tahu kalau itu udah nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa berlanjut sebenarnya. Cuman dia nggak berani ambil langkah aja. Kita coba lagi. Mau coba 1.000.000 kali juga bakal sama. Bener nggak? Coba. Nah, kalau misalnya orang yang sudah ngalamin dan ini coba. Bisa aja ya bro ya. Ya coba terus, tapi akan mengulangi hal yang sama, kecuali mengalami treatment yang berbeda gitu kan. Coba. Betul. Nah, kalau memang sekarang kalau kita mau mencoba-coba, ya jangan coba-coba di toxic relationship, benar gak bro? Kalau mau coba-coba, ya coba-coba di toxipernya Omaru dong, ya kan? Lebih menguntungkan. Pasti dong. Nah, jadi itu kita pasti sendiri, menguntungkan yang ini. Benar sekali. Di Gober ini kan kita kan berhubungan dengan usaha barak ya bro ya, karena kita juga di sini banyak paket-paket usaha barak nih bro. Nanti kita akan bahas ya bro ya tentang paket usaha barak, dan kita juga nanti teman-teman semua yang dropshipper yang bergabung nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu dulu kali bro ya, supaya lebih asik nih, biar lebih hot nih hari ini curhat-curhat kita. Benar gak bro? Oke, siap. Jarvis silakan. Harus curhat semua. Teman-teman kita undang. Oke. Ya, check it out, Jarvis. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa rasaku membenci. Tiba-tiba
saat kau telah dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura Yes, kami pagi di sini masih dengan Welly. Nah, dan hari ini kita membahas mengenai tanya relationship tapi menggunakan kekerasan. Kayaknya seru banget ya untuk kita curhat nih teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang masih galau di jalan, hati-hati di jalannya teman-teman semua. Kita doakan selalu sampai di tempat tujuan yang tepat. Dan juga kepada teman-teman juga yang masih sakit ya, ataupun yang kurang enak badan, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap makan obat dan kita doakan cepat sehat. Dan juga yang masih aktivitas, silakan beraktivitas, tetap nyalakan aja audionya karena kita masih tetap akan stay tune di Gober ya. Di sini kita akan membahas tentang mengenai hubungan yang berhubungan dengan katanya nih agak-agak gimana ya? Ada kekerasan-kekerasan seperti itu ya. Nah, kita akan tanya dulu di sini ada Rika. Halo Rika. Halo, Rika kabarnya sehat? sehat dong. Nah, Rika sendiri gimana? Kamu sendiri ada nggak sih pengalaman mengenai katanya hubungan tapi dengan sedikit kurang baik lah ya. Kalau kita sebutnya seperti kayak toxic relationship lah. Ada secara kekerasan fisik ataupun secara verbal. Ada banget dong. Bahkan itu tuh pribadi aku sendiri. Tapi nggak apa-apa, aku bakal sharing buat teman-teman nih. Karena pengalaman hidup. Gimana tuh ceritanya? Jadi, aduh, malu nggak sih? Nggak lah ya. Wah, saking, Jadi aku tuh dia saking ini ya berbekas ya, dia ngomongnya berbata-bata sepertinya ya. Silakan, ayo curhat dong supaya teman-teman semua pada tahu. Jadi aku tuh salah satu tipikal cewek yang pernah gagal menikah. Karena kenapa? Karena karena agak sedih juga sih. Karena kan emang ini pribadi aku sendiri juga sih. Karena dulu tuh aku
usia berapa ya? 19 tahun ya. Jadi kayak masih masa-masa remaja lah ya, nggak ngerti itu kedewasaan mungkin. Masih Ada bucin ya? Iya, kayak ada yang ngajak serius atau apa, is okay aku jalanin gitu. Langsung tancap ya pokoknya ya. Langsung gasken. Terus udah gitu, gasken, pepet terus, jangan kasih kendor. terus udah gitu dia ngomong serius, udah gitu lah berjalanlah serius, terus kayak udah pertemuan kayak orang tua gitu kan. Terus Terus udah gimana gitu, tuh? udah gitu ada di suatu hari tuh mamahnya si calon tuh ngajak ke mall buat beli souvenir Itu gitu pas kan. saat masih belum PPKM dong ya harusnya ya, masih mall terbuka kemana-mana ya. Itu mah aku masih umur 19 tahunan. Masih 19 tahun ya. Nah, Oke. udah gitu aku diajak kan ke mall sama mamanya. Terus aku nanya dong di situ, kenapa nggak ngajak si Amah gitu kan? Oh dia bilang ke mama lagi kerja nggak bisa kata gitu. Itu di siang loh, maksudnya kan dia bisa izin atau apa gitu kan? Karena emang ini kan buat kita gitu kan, buat pesta Betul. kita. Betul. Terus gimana tuh? Kayak udah gitu, seketika kayak nggak tahu tuh hati kayak pengen ke WC gitu. Kayak mah antar ke WC yuk gitu kan. Habis itu ya udah yuk gitu kan. Terus di situ Yang di WC nggak usah diceritain ya, lagi ngapain di WC jangan diceritain ya. enggak dong. Agak disensor ya. Terus habis itu aku ke WC kan. Nah, di situ tuh kepergok dong, dia ada di WC wanita. Cowok ada di WC wanita. Nah, aku kaget dong. Lah, lu gitu kan. Terus dia juga kayak kaget, lu gitu kan. Terus di sampingan mamahnya dia dong. Jadi kayak sama-sama kepergok di situ. Terus nggak lama si ceweknya Tapi datang, ceweknya sudah dia. kayak sinetron berarti ya, langsung gerbek gitu ya. Nggak lama ceweknya dia datang kan. Terus di situ kayak tau lah ya, maksudnya umur masih bocah pasti emosi kan. Nah di situ aku ngomong kan ke si A itu, lu ngapain di sini gitu kan, lu bela-belain ngajak cewek lain padahal ini tuh acara buat kita gitu kan. Terus di situ dia malah kayak ngebela cewek itu, terus kayak nampar aku gitu. What gitu, apa yang gue dapet gitu. Terus sumpah demi Jadi apapun, kamu mengalami namanya kekerasan fisik dong ya? iya, sumpah demi apapun di situ malu banget. Terus mamahnya kayak ngerasa bersalah banget, kayak aku kan langsung lari kan, nggak ngerti lagi harus gimana karena udah salah. Terus malah aku yang kena pukulan gitu. Kayak lu ngapain sih marah-marahin cewek gua, kata dia gitu ya, malu-maluin lu, kata dia gitu. Lah, kan lu yang selingkuh ya. Berarti tapi itu sebenarnya dia gua kayak yang kena, gitu. lebih ya. Jadi berarti otomatis dia lebih membela ceweknya dibandingkan lu. Padahal nih ya, aku punya bukti. 2 minggu lagi kita ke pelaminan, nih foto di latar biru. Sedih banget. Ini foto tema. Tapi tetap aja, apakah sekarang masih tetap berhubungan atau setelah kejadian itu apakah sudah langsung putus atau masih berhubungan seperti gimana? Enggak, karena kan itu masalah yang fatal kalau buat keseriusan. Karena orang kalau misalkan udah 1 kali selingkuh dan main kekerasan, itu seterusnya bakal selingkuh, bakal main kekerasan. Apalagi aku yang udah punya foto foto di gitu. Kayak bertema latar biru lah gitu. Jadi nggak mungkin lah, masa calon suami aku kayak gitu. Jadi buat semuanya jangan hanya menilai dari luar, tapi kan dia nggak tahu kan dalamnya kayak gimana. Betul sekali. Tapi minimal kamu ada foto biru lah ya, walaupun tidak ada tenda birunya, tapi foto birunya ada lumayan ya. Tapi kita harapkan juga nanti secepatnya ada tenda birunya, benar nggak? Amin. Ada foto birunya tuh ya. Nanti kalau butuh foto birunya lagi gampang gitu ya, tinggal pakai editor sekarang ya, gampang sekali ya. Oke, ini cerita menarik sekali dari Rika. Thank you Rika sudah curhat ke sini ya, menceritakan tentang bahwa tadi ada satu quote yang luar biasa bagus ya, bahwa seseorang kalau sudah, apalagi pria sudah melakukan kekerasan ataupun selingkuh ya otomatis akan begitu terus ya. Sebenarnya ini bisa untuk pria ataupun wanita. Tadi bagus banget quote-nya ya, mungkin akan jadiin sebagai closing statement nih dari
hari ini acaranya. Dan di sini juga bagi teman-teman semua yang pengen komen, ayo dong komen. Jangan lupa ya, silakan right hand ataupun kalian on voice ya. Chatting pun boleh, nanti kita akan bacakan satu per satu ya. Di sini aku balik lagi nih ke Bro Willy. Halo Bro Willy. Sinyalnya katanya kurang baik ya Bro ya. Karena memang kan kondisinya memang sinyal lagi putus-putus nih kayaknya ya. Dan di sini juga mungkin sebelum Bro Willy-nya masih koneksinya masih kurang baik, aku Bro, denger nggak, Bro? langsung panggilin aja. Bro, Di denger sini nggak, Bro? ada namanya April. Halo April. Oke Bro, dengar Bro. Oke, kita ngobrol sama April dulu ya Gue Bro. nggak bisa, tapi gue Oke, gue nggak bisa lihat gambarnya, Agak putus-putus Bro. suara Cuma lu, gue dengar suaranya. Nah, itu Nggak dia apa-apa, ini tapi suara lu PR-nya. juga nggak putus-putus Bro. Mungkin Suaranya gue koneksinya nanti kedengeran, setelah tapi koneksi nggak baik bisa, kita Kak. ngobrol lagi ya Bro ya. Oke, no Oke, problem. siap. Nggak apa-apa. Ini kayaknya suara lu juga agak putus-putus Bro. Agak ada feedback sedikit. Nggak apa-apa. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Bro ya. Sambil koneksi, nunggu koneksi lu baik. Di sini gua akan manggilin April dulu. Halo April. Halo, Hai April. hai. Apakah April ada di sana? Oke, mungkin April masih bersama. Wih, ini ada suara-suaranya nih. Saya baru mendengarkan nih suara April. Halo April. Gimana April? Ya, aduh, Sehat ya April ya? sehat dong, pastinya. Koneksi agak kurang baik juga ya. Ini Ini koneksinya nih. karena kenapa koneksinya baik? Karena ini sekarang sudah bulan Oktober. Oh, gitu Jadi ya. bukan bulan April Aduh, lagi, makanya koneksinya agak kejauhan. ngaruh ya sama nama. Gimana April, sehat ya April ya? Sehat dong pastinya, sehat. Betul. Makanya bisa gabung April di sini. gimana, sehat ya? Iya. Tetap segar ya? Betul Iya. sekali. Dan jangan lupa nih kalau April, bagi kalau misalnya kamu agak kurang enak badan, ataupun kalau misalnya kamu ngerasain kayak aduh, tenggorokan kurang enak ya. Di sini ada Usada Barak, karena kita nanti akan ada paket dropship pada Usada Barak. Karena hari ini acara Oke, Gober bulan ini disponsori oleh Usada Barak. Wih. Waduh, Nah, mantep di sini banget April, nih kamu pastinya mungkin ada dong. pengalaman Harusnya. nggak sih berhubungan? Betul. Nah, kamu punya pengalaman nggak nih berhubungan dengan katanya hubungan yang katanya toxic relationship seperti itu? Pernah sih ya, Silakan April. pernah. Malah ini lebih parah kayaknya deh. Gimana? Bisa. Kalau misalnya Wow, lebih parah gimana? beberapa tuh? Kita ingin tahu nih. pengalaman malah pernah sampai ada kekerasan. Aku pernah dipukul sama pacar aku. Oke. Iya, itu tuh keadaannya tuh bener-bener Wow. aku tuh lagi sakit Ini ya. kamu Aku lagi sakit. Dia tuh Oke, nelponin aku dan aku oke. tuh nggak bisa. Betul. Dan aku tuh nggak bisa yang namanya ngangkat telepon dulu gitu loh. Jadi kita tuh lost contact beberapa hari. Dia datang tiba-tiba kayak dia kira tuh aku tuh selingkuh gitu loh. Padahal enggak, aku tuh lagi sakit di rumah. Dia datang tiba-tiba. Terus ya gitu, karena dia kayak Wow. curiga apa gitu kan aku nggak ngasih kabar. Jadi dia mukul. Dia pernah nampar aku. Pernah kayak gitu. Pernah tampar, pernah dipukul juga. Iya, pernah ditampar. Makanya itu pengalaman yang bener-bener pahit banget sih buat aku ya. Makanya aku tuh sekarang tuh hati-hati banget cari pasangan. Itu ada itu. Betul sekali. Nah, aku pengen tahu nih, kamu dipukul, ditampar itu karena apa? Karena apakah masalahnya cuma karena nggak mau ngangkat telepon ataukah ada yang lain? Kalau boleh tahu ya, kalau boleh sharing di sini nih. Iya boleh. Curiga sih. Dia tuh orangnya tuh curigaan banget pokoknya. Aku nggak ngangkat telepon, Yeah. aku nggak ngasih kabar aja, dia posesif banget. Aku nggak ngasih kabar. Beberapa hari itu aku nggak ngasih kabar, jadinya kayak tuh dia marah gitu. Soalnya beberapa jam nggak ngasih kabar aja, kayak terus-terusan ngechat, terus-terusan nelpon terus kayak neror gitu. Dan setelah putus juga Teleponnya kayak sampai gitu, dia neror neror gitu ya? aku terus gitu. Itu Ya, pacar jadi atau kayak gitulah. dinas keamanan itu? Sampai neror begitu. Kenapa? Itu pacar atau seperti itu bukan pacar ya, kayak dinas keamanan itu ya, ditanyanya sudah sampai neror. Iya. Kemana gitu ya, seperti itu ya. Waduh. Iya, pokoknya Tapi tuh akhirnya kayak sudah selesai jatuhnya tuh jahat pokoknya banget. putus atau gimana? Kenapa? Tapi kamu nggak sampai diinterogasi kan? Nggak sampai dibawa Enggak dong. ke interogasi Enggak gitu separah kan? itu. Cuma langsung. Cuman gitu aja Saya sih. kira ini makanya. Tapi itu bener-bener pengalaman yang bener-bener pahit banget buat aku. Makanya aku sekarang lagi seleksi aja gitu cari pasangan. Ya, kalau bisa
April kalau mau cari pasangan di interview minimal dites 3 kali ya. Kalau belum lolos jangan sampai jadi pacar. Bahaya gitu ya kalau seperti itu. Benar nggak April? Nah, ini April mungkin juga lagi Sinyalnya. apa ya? Agak terbawa emosi nih kayaknya ya. Sinyalnya hampir putus-putus. Gua akan ke Ros dulu nih. Halo Ros. Halo Kak, aduh dengar cerita Gimana April, Ros? dengar Lu sudah cerita April. dengerin ini cerita-cerita dari ada yang ditampar, ada yang ditendang ya. Hari ini agak serem ya Iya topiknya nih ya. Kak, benar. Gimana nih Ros? Terutama dari cerita Kak Rika dulu, Rika dulu kali ya. Menurut aku Kak Rika menginspirasi sih, karena ketika dia udah salah, mana itu salah, dia langsung mengkat. Tapi emang cowoknya nyebelin banget ya Kak, aduh parah banget. Dan untuk ceritanya April, itu kayaknya psikopat deh ya. Aneh banget ada orang kayak Kayaknya sih. Sebenarnya kalau di April itu cowoknya kan gampang curigaan, benar gak Ros? Iya betul banget. Temperamen Katanya kan sih, gampang Kak. curigaan cowoknya. Dan cowoknya itu sebenarnya kalau seperti itu ada positifnya juga. Ada positifnya juga di gampang curigaan. Dia bisa kerja di dinas keamanan. Karena kalau kita keamanan itu kan harus curiga. Dikit ada bunyi, kita curiga. Dikit bunyi, kita curiga. Betul. Gitu. Jadi ambil Tapi positif ya. Ambil biasanya nih positif. Kak, iya betul, ambil Mm-mm. positifnya selalu. Tapi Ambil biasanya nih positif Kak, yang ya. curigaan itu yang malah nyakitin Kak, yang malah selingkuh. Kebanyakan ya faktanya gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena apakah karena selingkuh itu indah? Selingkuh. Iya sih, kalau Selingan indah tapi keluarga tetap utuh. Katanya selingkuh kan gitu. waduh, Enggak ya? enggak, kalau lihat dari fakta-fakta riset, aduh aku meriset nih Kak hubungan-hubungan toksik teman-teman aku. Kenapa mereka yang Oke, curiga berarti ini? kamu interview teman-teman satu-satu ya? Iya. Teman sini, bawa Iya, sini. Kamu betul riset banget. satu-satu ya. Suruh di teman kamu ya, semua Seperti di-riset kata kakak satu-satu. dong, harus diinterview dulu 3 kali minimal. Iya dari situ 3 kali kayak, ya. Tes psikologi sekali, jadi 4 kali. aduh lolos-lolos Selesai tes jadi psikologi PNS. nggak jadi pacaran. Nggak dapat. Iya betul Kak. Aku lihat-lihat sih karena Dan memang kalau kita ya Kak, aku lihat-lihat sih ya Kak, karena mereka itu yang melakukan, jadi mereka tuh lebih hati-hati, jadi curiga, ngerti gak sih Kak maksud aku Kak? betul. Makanya kalau kita melakukan tuh cukup hatinya satu. Jadi hati, menggunakan hati. Jangan hati-hati, Iya ya kan betul. bahaya Nih, dong kalau terlalu betul. hati-hati ya Aku kan. punya quotes Tapi nih kalau Kak, lagi aku punya teman quotes nih. semua nih, apa tuh? Apa tuh quotes-nya? Quotes-nya Kalau boleh tahu. gini Kak, hati-hati dengan hati, salah letak bisa retak. Aduh, diambil dari pengalaman nih Kak. Tarik Pak Haji. bisa ya. Ini bagi teman-teman semua. Kita mainkan ya, jangan lupa ya. Katanya hati gimana? Hati-hati, jangan salah letak hati gitu ya. Hati-hati dengan hati, salah letak bisa retak. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kita memberikan salam. Nih kayaknya si Ros ini sudah kita sebutnya bukan expert, tapi dia suhu ya. Kita panggilnya suhu ini ya. Dia ada expertnya cinta ya. Nanti kita akan bercurhat-curhat lagi nih ya. Dan di sini juga ada Eka Rosita. Di mana Eka Rosita? Hai Eka, apa Eka? Mungkin Ekanya masih sibuk mengurus rumah Ini ya jaringan kayaknya. ya Kak. Masih sibuk kan. Atau jaringannya ya mungkin lagi sibuk. Tapi di sini aku minta tolong Stephanie bacain chat ya. Mungkin chatnya sudah mulai banyak ini. Silakan dibacain. Ada 2 chat kalau saya silakan dibacain nih di sini. Oke, ini ada Ros ya. Ada Ros, tapi ada Eka. Tapi sebelumnya Eka, aku akan bacakan satu chat dulu ya sebentar. Ini dari Bro Yusuf. Bro Yusuf sudah hadir di sini ya. Astagfirullah, turut perhatiin Kak April ya. Oke, itu dari Kak April, ada salam dari Bro Yusuf katanya. Tapi kalau Bro Yusuf ini karena dia adalah banyak quote-quote-nya, kita akan panggilnya nanti di sesi keempat seperti biasa. Halo Eka. Iya, halo. Where are you? Gimana Kak, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Piye kabare? Api-api wae. Sehat yo, damang yo. Damang. Kumaha damang? Damang. Tapi ai kantong teu damang. Oke. Damang ya.
Kan, itu kita skip lah ya, nanti kita ke topik berikutnya supaya kantongnya damang, nanti ikutin program dropshipper dong, ya kan? Gimana Eka, kamu punya nggak nih pengalaman mengenai namanya hubungan yang menggunakan kekerasan? Tapi benar-benar kekerasan ya, bukan kekerasan yang lain. Kalau kekerasan lain tuh enak, tapi kekerasan benar-benar kekerasan gitu. Ada gak nih? Kalau kamu kan sekarang tiap hari saya rasa mengalami kekerasan juga, tapi kekerasan yang enak. Gimana nih? Wah, skip itu mas, skip, nggak boleh. Harus ditit. Iya, enggak, kekerasannya enak tuh maksudnya bangun rumah kan keras. Pikir positif lah, pikir positif ya. Gimana ya Kak? Ada gak pengalaman? Jadi sih gue juga, ya ada. Jadi gue tuh kayak dulu kan masih pacaran labil-labil gitu. Jadi gue pernah pacaran sekitar 3 tahun sih kalau nggak salah. 3 tahun. Nah, ya emang gue duluan sih yang suka gitu. Jadi kayak mungkin dia kesannya kayak gue ditembak cewek ini gitu kan. Terus tapi dia itu kalau misalkan apa ya, suka tebar pesona sama cewek-cewek lain gitu. Tapi sedangkan kalau gue yang deket sama cowok, misalkan cowok nanya apa, dia yang negatif thinking duluan gitu. Oke. Ya terus ini berarti cowoknya buaya, ceweknya buaya. Ini enggak gitu, enggak gitu juga, enggak gitu juga ya. Enggak. Jadi karena ceweknya lebih buaya kan, gede buayanya, jadi buaya gitu ya. Bisa jadi. Cowoknya buaya. Terus gimana nih? Nah, jadi kan dia tuh kayak kepo kan sama HP gue. Nah, dia itu minjem HP gue. Apa sih, HP gue itu dilempar loh, bener-bener dilempar di depan banyak orang gitu. Padahal segitu. Berarti kekerasannya enggak, yang dilemparnya tuh HP-nya kemana? Keluarnya atau bukan? Enggak, maksudnya kayak bukan kekerasan fisik, jadi dia itu kayak suka ngebentak gitu. Gimana sih kalau kita cewek, rasanya cewek di depan muka kita sendiri dibentak, gimana sih? Langsung nangis. Mungkin seperti kayak Rika tadi ya, ditabok di depan orang gitu ya. Gitu. Mungkin cewek kan butuh bensinnya ego ya. Gitu. Sehingga di saat itu kamu rasanya gimana tuh? Setelah kamu dilempar HP-nya, kamu apakah langsung teriak atau gimana? Atau kamu langsung ambil HP kamu atau gimana? Nggak ngambil HP, malah kayak nangis gitu. Kayak gimana sih, dibentak, udah mau dibentak, HP dilempar, ya udah nangis di depan banyak orang gitu. Tapi dia kayak ngerasa nggak bersalah gitu, biasa aja, malah ninggalin gue gitu aja. Nah makanya ini tips juga untuk Eka, kalau misalnya nanti lain kali gitu ya, ada ngalami kekerasan, moga-moga jangan sampai terjadi deh. Kalau ada pasangannya lempar lagi HP-nya, ya langsung buka omaru.id, di sana langsung cari, kita ada banyak produk handphone, langsung bisa cari ya, digital assistant, langsung baru di omaru. Langsung ya. Oke, Eka, terus sudah kejadian seperti itu kamu ngalami nih. Dan kamu setelah ngalami itu gimana tuh Kak? Kamu sendiri apakah langsung putus ataukah kamu masih nyambung nih? Kayak putus itu kayak sehari 2 hari, terus besoknya dia minta maaf, gue kayak udah lulu gitu, kayak udah nyaman sama dia gitu, walaupun dia kayak gitu, gue gimana sih? Kayak banget ya dulu gue ya. Berarti lu tipe-tipe seperti Yuli ya, kayak bucin-bucin kebanyakan micin gitu ya? Gak juga, gue gak kebanyakan mici, masa aku. Kurang lebih mirip-mirip ya sepertinya ya. Enggak sih. Nggak kebanyakan micin ya. Oke, nanti kita bikin asosiasi untuk wanita-wanita bucin ya. Mungkin Yuli ketua dan Eka-nya wakil kayaknya nih. Oke, Eka, thank you sekali sudah sharing ya Eka ya. Kayaknya sinyalnya Eka juga agak kurang baik, dia putus ya. Dan untuk Eka dan Yuli, untuk teman-teman yang lagi bucin ini ya, walaupun dilempar handphone tetap bucin, kita dengerin satu lagu dulu deh, biar kita lebih bucin lagi. Silakan Jarvis, check it out. segarkan jiwaku. Cuma kamu di anganku, larutkan mimpi-mimpiku. Bagiku
kaca, jadikan ku seorang kurawa agar aku bisa menjadi koin premium di hati. Rintimanku ke Gatot Kaca, jadikan ku seorang kurawa agar aku bisa menjadi koin premiummu. Gatot Kaca. Ya, tentang Gatot Kaca nih teman-teman ya. Dan jangan lupa juga bahwa hari ini kita juga ada kerjasama nih dengan Sobat Badak, di mana kita nantinya tanggal 19 sampai 5 bulan ke depan kita akan ada acara namanya Bunda Pembawa Perubahan. Jadi Bunda Sang Pembawa Perubahan, BSPP, di mana nanti di sini acaranya akan banyak sekali untuk bunda-bunda ya. Jadi bagi teman-teman semua dari komunitas Omaru yang kalian yang suka dengan acara-acara yang berhubungan dengan cooking ataupun dengan kecantikan, fashion ya, nanti bisa bergabung juga di Bunda Sang Pembawa Perubahan. Tapi tetap nanti kita tetap berjalan, tetap gober ada, Bunda Sang Pembawa Perubahan juga ada. Dan untuk gober kali ini kita akan disponsori oleh Usada Barak nih. Nah, Usada Barak ini sendiri ya merupakan dari oil aromaterapi dan juga ada nanospray-nya ya, di mana bisa membantu kita untuk menghilangkan tenggorokan kalau misalnya tenggorokan kita agak serak-serak ya, kebanyakan ngerokok atau apa namanya panas dalam ya, bisa disemprotkan juga baik. Terus untuk flu ataupun kalian daya tahan tubuh juga kurang baik ya, itu bagus sekali untuk Usada Barak. Dan juga Usada Barak ini kelebihannya juga ya sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintahan dari Bali, katanya bisa untuk mencegah COVID-19 gitu. Dan untuk lengkapnya ya, dari tadi kan kita mendengar curhat-curhat mengenai katanya kekerasan. Daripada keras-keras kita cari yang cuan deh. Yang cuan apa nih? Nah, kita liatin dari program dropshipper kita. Silakan Jarvis, kita ada program dropshipper dari UB. Silakan. Ditampilkan satu persatu dan saya akan bacakan satu persatu teman-teman semua ya. Silakan Jarvis, check it out. Oke. Di sini kita banyak sekali program dari Usada Barak ya, di mana Usada Barak ini sendiri kita ada beberapa paket. Mungkin bisa dibesarkan ya, Jarvis, supaya teman-teman semua juga bisa melihat ya. Di sini ada paket simple, di mana paket simple ini ada 1 nano spray dan juga ada oil aromaterapinya. Di sini juga akan mendapatkan cashback teman-teman semua ya. Ada cashback-nya itu 40.000 dan juga cashback referral. Jadi kalian cukup mereferensikan ke teman kalian ya. Kalian dapat 40.000 nih, tapi kalau teman kalian yang jualan kalian dapat 10.000. Dan di sini juga ada gift-nya menarik banget teman-teman semua ya. Ada cookware-nya ya. Dari cookware Kana dan Sportivo botol ya. Dan warna sesuai dengan prinsipal ya, diberikan oleh prinsipal. Ini dari paket simple, harganya 250. Next paket, silakan Jarvis. Mungkin bisa tampilkan next paketnya. Kita juga ada 2 paket lagi nih dari Usada Barak. Silakan Jarvis untuk menampilkan. Ada paket hemat 1 dan juga paket hemat 2. Silakan Jarvis untuk ditampilkan. Oke, di sini juga ada paket hemat 1 ya teman-teman semua. Di mana itu khusus untuk, kalau paket hemat itu khusus untuk aromaterapinya. Oil aromaterapinya di sini ada price-nya 350 ya. Dapat 3 piece untuk minyaknya ya. Oil aromaterapinya dapat juga cookware ya untuk special gift-nya. Ini cookware-nya bukan kaleng-kaleng loh ya. Ini berasal dari brand yang ternama dan harganya juga lumayan mahal kalau kalian cari di tempat lain ya, dan dapatkan cashback 40.000 dan juga referral 10.000. Oke, untuk paket hemat 2 silakan Jarvis. Oke, untuk paket 2-nya mungkin akan ditampilkan juga sama Jarvis ya, di mana ini paket untuk 6 piece-nya. Jadi kan ke paket yang 3 piece ada paket 6 piece-nya. Silakan Jarvis untuk paket yang 2 ya. Oke, paket 2-nya di sini harganya 650. Wow, murah sekali ya. Dapat 6 botol dari aromaterapi Usada Barak dan juga gift-nya nih yang keren nih ya. Ada Lurch Tower ya. Conister ya, ini juga dari brand ternama dan dapatkan cashback-nya yang menarik, ada 100.000 dan juga cashback referralnya 20.000. Wah, sudah dapat minyaknya 6, dapat cashback referral, dapat cashback dan juga dapat gift ya. Thank you Usada Barak yang sudah mempromosikan dan juga bisa membantu teman-teman semua nih. Karena kita kondisinya lagi pandemi, pastinya kan lagi susah ya ekonomi ya, apalagi banyak sekali pemecatan. Jadi teman-teman semua
kalau kalian pengen punya usaha dan menghasilkan uang yang banyak ya, cuan nih ya, cukup referensi ke teman-teman kalian aja, dan juga kalau teman kalian jualan, kalian dapat namanya cashback referral. Wow, keren ya. Usaha barak. Dan di sini juga ya, untuk di Gober, kali ini kita akan ada namanya Captain Show. Captain Show ini adalah acara khusus untuk kaptennya dari Omaru. Di mana di sini ada bro yang keren banget nih. Ya, silakan Bro Yusuf. Halo Bro Yusuf. Apa Halo, kabar Bro malam. Yusuf? Bro Willy, piye kabare? rekan-rekan. Sehat yo? Alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah. Mantap. Makin Yang penting segar, sehat selalu ya. makin keren. Ya, Pasti amin. pakainya Usada Barak ini kayaknya ya. Amin. Kan selalu ada di samping. Sehat ya, gimana ya? Wih, mantap ya. Alhamdulillah, Dan terus Bro Willy. kemudian, Alhamdulillah. nih teman-teman, lihat sini ya. Bro Yusuf standby ini ya. Jangan ini. Kita sudah ada 3 paket nih Bro ya. 3 paket dropshipper yang akan kita mainkan di Gober ini. Dan nanti kita akan ada acaranya Captain Show, di mana nanti yang akan menemani saya ngobrol nih Bro Yusuf nih. Keren ya. Kita akan ada acara dan teman-teman semua akan dapat sharing-sharing menarik dari Bro Yusuf nih. Yusuf selain masih muda dan juga masih keren, tapi dapat pengalaman yang keren nih ya. Biasanya setiap acara itu selalu dikasih tips-tips yang menarik dari Bro Yusuf. Nah Bro Yusuf, ini kita ngomongin tentang topik dulu nih Bro Yusuf. Katanya nih tentang hubungan masih pacaran ataupun masih sudah rumah tangga, tapi dengan kekerasan nih. Menurut Bro Yusuf gimana nih? Ya kalau menurut saya sih. Gimana Bro Yusuf? Kalau misalnya namanya hubungan ataupun rumah tangga masih pacaran, tapi dengan kekerasan. Ya. Ya kalau menurut saya, kalau masa pacaran kayak gimana Bro Yusuf? Aprilia tadi, ya saya setuju juga dengan April. Kalau seorang cowok itu udah sekali main tangan, saya yakin untuk selanjutnya udah jadi suatu kebiasaan gitu. Nah, mau nggak mau, saran saya sih hindarkan itu. Ini masih kondisi pacaran. Kalau orang pacaran kan biasanya saling menjaga ya. Wih, ini ingat ya teman-teman semua, kata Bro Yusuf nih, pacaran harus saling menjaga ya. Ya itu sih dalam artian ya kita tahu lah ya setiap person itu pasti punya beda-beda prinsip, tapi dalam artian kalau semuanya ya secara pribadi saya sih berkelahi sama cowok sih nggak masalah, tapi kalau sama cewek itu kadang-kadang apalagi main tangan gitu ya malu ya buat seorang cowok gitu. Malu, betul sekali. Apalagi kita kalau lagi naik motor, naik mobil atau naik kendaraan aja, terus ada emak-emak sen kiri beloknya ke kanan, kita juga sabar ya Bro ya. Ya, mau nggak mau ya, harus sabar. Bro. Benar nggak tuh? Mau nggak mau sabar ya. Nah, Bro Yusuf nih, kasih tips nih ke teman-teman cewek semua di sini nih. Gimana cara mendapatkan cowok yang harusnya ideal nih, seperti Bro Yusuf nih, gimana nih kalau menurut Bro Yusuf? Ya kalau saya boleh ngasih saran ya, ini saran yang saya tujukan juga ke adik-adik saya. Yang utama istilahnya. Yang pertama itu agama sama lah, ya kan? Yang kedua istilahnya kita cocok menjalanin. Dan utama itu dia bertanggung jawab. Bagaimana kita melihat dia itu bertanggung jawab. Yang utama itu adalah dia bekerja, apapun itu pekerjaannya. Rajin ya. Itulah salah satu pilihan ya. Itu pasti dengan sendirinya akan ada peningkatan lah pada saat kita berumah tangga. Yang sosial itu adalah ya soal tentang sosial orang keluarganya itu kan keluarga ya, itu sebetulnya bukan satu jaminan. Ya syukur kalau dia itu. Malah kadang sering terjadi itu ya, misalnya hubungannya kurang baik, tapi karena ini keluarganya baik sama dia, tapi dia masih mempertahankan karena keluarganya baik gitu ya, tapi dengan hubungan pasangannya dia sudah tidak baik. Nah itu banyak sekali juga sering terjadi masalah ya. Tadi Bro Yusuf bilang sebenarnya bagus banget nih. Yang berhubungan kan sebenarnya kita ya, bukan keluarganya, benar nggak Bro ya? Jadi yang harus ada kualitas itu semuanya pasangannya dulu ya.
Betul sih, tapi itu juga Dan akan ini ada punya pengaruh gitu. Unsur keluarga yang udah baik dengan kita betul. itu juga akan ada pengaruh Jadi juga untuk ngambil keputusan. betul. Jadi istilahnya awalnya itu hubungannya dulu yang baik, terus nanti dengan keluarga baik ya bro ya. Jangan hubungannya sendiri gak baik, dengan keluarganya sebaik apapun, tapi hubungan sendirinya gak baik ya sama aja ya bro ya. Bisa jadi ya. Ya yang penting sih untuk mencari cowok, saya sarankan jangan sampai main tangan, itu akan ketahuan. Apalagi mungkin kalau selama pacaran sampai dia main tangan, itu udah pasti saya jamin nih. Kalau ini prinsip saya ya. Pada saat berumah tangga dia akan ringan sekali Terus mengambil ya. langkah itu. Itu suatu hal yang sudah nggak benar Ya, itu kalau menurut saya. Kan katanya dan memang dunia itu nggak sedaun kelor kan. Betul. Ngulang-ulang aja ya bro ya. Dan kita memang sebagai seorang pria ya tugasnya harus menjaga wanita ya. Jadi kalau dengan menggunakan kekerasan ya berarti sudah tidak menjaga wanita ya bro ya. Ya kita menasehatin, marahin itu hal yang lumrah lah ya. Betul ya bro ya. Tapi kalau sampai main tangan itu yang saya kurang diarahkan setuju ya. Untuk ini ya, untuk jadi kita sebagai cowok itu saya seorang laki-laki. Jadi sebenarnya seorang laki-laki itu jangan pernah berringan tangan ya, bermain kekerasan. Mengarahkan boleh ya bro ya, mengarahkan boleh supaya dia lebih baik boleh. Apalagi ngarahin supaya dia ikut program dropshipper kita ya bro ya, itu lebih bagus ya bro ya. Amin. Harus itu, mantap itu. Harus itu ya. harus terus berusaha gitu ya. Harus terus berusaha. Jadi bagi cowok harus dukung ceweknya nih, ngikutin program dropshipper ya. Kita ya kan kita harus bisnis dong, ya kan sekarang kondisi pandemi, cowoknya kerja, ceweknya dropshipper dong, benar gak bro? Amin. Oke. Kita akan ngobrol lagi bro ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Siap, makasih. Thank you sekali bro Yusuf, dan kita ngobrol banyak ya. Makasih, mungkin kita ya. dulu satu. Siap, sehat juga untuk bro Yusuf ya, salam untuk keluarga juga. Dan kita dengerin dulu satu lagu ya teman-teman ya, sambil kita akan menikmati lagi acara curhat kita. Silakan Jarvis, check it out. Here we are under the moonlight, I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing. I'm sorry for whatever I've caused. Before today I knew I felt lost, but now you're my lady. So now see me, 'cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, complete in my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stumped I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the times I've been on, show me the way. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. Someone needs to come and pinch me now. I just can't believe what I have found, standing here by me, giving me the greatest gift you can, saying yes and now our life begins, choosing you daily. So take my hand now, see me, 'cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl.
life, my beginning. And I'm just so stumped, I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the times I've been alone. Show me the way you show me. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. Yes, welcome back masih dengan Welizang di sini teman-teman semua dimanapun kalian berada, masih stay tune di Om Gober ya. Di sini kita akan membahas katanya hubungan kekerasan ya. Mohon maaf juga kepada teman-teman semua ya, tadi sinyalnya juga kurang baik, banyak sekali teman-teman kita yang sudah mau stay tune tapi tidak bisa stay tune ya. Tetap connect, kalau misalnya memang tidak bisa connect gak apa-apa, karena Om Gober ini masih 1 bulan ya. Jadi kita masih banyak sekali acara yang bisa kita lihat dan kita asik-asik bersama ya. Dan jangan lupa juga di sini akan ada 2 giveaway bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan Usada Barak dan juga ada nano spray-nya ya. Silakan tuh raise hand ataupun komen dan kalian akan di random siapa yang komen paling keren nanti akan mendapatkan ya, akan diberikan oleh Bro Willy. Oke, di sini ada namanya Mau Lydia. Halo Mau Lydia. Halo, Ko. Gimana kabarnya? Sehat banget dong, Ko. Koko gimana Sehat kabarnya banget nih? ya. Saya agak ya sehat lah, oke lah, masih oke lah, masih oke ya. Gimana Lydia, kamu sendiri pernah nggak ngalami namanya kekerasan di dalam hubungan? Kalau kekerasan pernah, tapi nggak yang sampai parah banget sih, Ko. Yang nggak parah banget itu gimana tuh? Jadi Apa kayak keserempet sedikit? ya mukulnya tuh nggak begitu kencang juga sih, nggak bikin bener-bener agak ngerem terluka ya, gitu loh. gitu ya, agak ngerem gitu ya. Pokoknya nggak bikin terluka lah. Cuman kayak namanya cewek tuh kalau udah dibentak atau dipukul sedikit aja kan udah baper ya, maksudnya kayak udah sakit hati banget gitu. Jadi Dan pernah waktu itu, kenapa itu bisa terjadi, Mau? ya jadi pernah waktu itu awalnya kayak dia tuh ketahuan selingkuh gitu loh kok sama aku. Jadi kayak pas aku pegang posisi handphone dia, aku yang lagi pegang, dan ada notifikasi perempuan chat masuk gitu loh. Terus di situ kayak berdebat, cuman dia masih ngebela diri gitu. Pas berdebat Ini itu, langsung banyak yang komen nih. Iya. Katanya Bro Yusuf kan itu Iya, pukul sayang. mungkin ya. Jangan-jangan itu bukan dipukul, itu dielus itu katanya. mau mukul tapi masih sayang. Jadi itu Pukul tapi sayang. iya, jadi aku ngambil handphone dia, dia udah mau ngambil handphonenya, terus aku lari. Jadi kayak rebutan handphone awal di situ. Nah di situ dia kayak ngan gitu loh, kayak mau. Itu berapa putaran tuh kamu larinya? Berapa putaran? Berapa Gak putaran? tahu pokoknya. Udah mentok tembok. Kiranya meratot kamu ya, langsung jogging kayak. Enggak. Oke. Terus kejadiannya itu pas setelah kejadian langsung apakah hubungan putus atau masih tetap berlanjut? Masih berlanjut sih kok. Terus sekarang. Masih berlanjut ya. Ya itu berarti saya curiga nih, jangan-jangan itu bukan pukul, kata Bro Yusuf benar tuh. Itu bukan pukul tuh, elus-elus itu katanya. Elus-elus enak. Pukul. Aduh, ya. Elus-elus enak itu apa ya? Saya pikiran saya sudah kemana-mana, ya. Agak traveling kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, ya namanya juga masih di elus-elus enak, jadi ya tetap pertahankan ya hubungannya. Mana tahu masih chemistry-nya baik. Tapi tadi juga ada nasihat dari Bro Yusuf nih, katanya kalau sudah main tangan, sudah terlalu ini ya akan berlanjut lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kan just sharing ya bagi teman-teman. Ya. Thank you Mau ya, sudah curhat di sini teman-teman semua Gober nih. Di sini Fani, gimana Fan? Dari tadi kamu udah dengerin dari teman-teman semua. Yes, gimana? Halo Mau? Ya betul banget. Gimana, Kalau Fan? menurut aku sih ya. Oke, thank you Mau ya, Mau Lydia, thank you sekali. Oke Fan, gimana Fan? Kamu sendiri setelah kamu ngeliat nih banyak sekali yang cerita-cerita nih, kamu ada pendapat nggak? Silakan. Ya,
Kalau menurut aku sih kok ya, kalau misalnya toxic relationship itu udah mukul itu udah bahaya banget, apalagi itu udah kekerasan fisik kan, itu jatuhnya ke kriminal, itu bisa dilaporkan ke pihak yang wajib ya kok ya. Nah, saran aku sih gitu, kalau udah jatuh ke fisik itu bisa dilaporin ke polisi atau pihak yang berwajib. Dan itu juga kita nggak boleh takut, kita harus berani. Oh ya. Ya, kamu kayaknya pengalaman sekali ya dipukul-pukul ini ya. Jadi kamu begitu speak up. Ya. Teman aku aja yang laporan ke aku. Aku mah nggak pernah kayak gitu Oh kok. gitu ya. Oke, temen ya. Oke deh, kita percaya deh ya. Ini bahwa teman bukan dia ya. Oke, kalau Ros gimana Ros? Tadi sudah dengerin dari Bro Yusuf. Katanya Bro Yusuf tuh katanya kalau cowok sendiri, Ros, apa sih? Katanya kalau sudah pukul katanya pasti akan berulang-ulang pukul. Gimana komen Ros? Silakan. Kalau menurut aku sih ya Kak, bener. Kalau udah main tangan itu udah bahaya banget nih, bener banget kata Fani sama Bro Yusuf nih. Aku baca-bacain chatnya kayak, aduh relate banget. Itu tuh benar. Dan sebaiknya sih ya, gak usah dilanjut. Tapi karena cinta itu buta, jadi ya begitulah Kak. Tahu lah. Suka meraba-raba. Iya. Cinta itu buta, makanya suka meraba-raba. Elus-elus Itu Bro manja Willy paling mungkin. pinter itu quote-quote begitu Bro Willy paling pinter. Jadi katanya kalau sudah main tangan jangan nyaros ya, kecuali masih main kaki nggak apa-apa ya. Langkah itu nggak baik sih, soalnya sekecil apapun. Berarti atau main tangan, main kaki atau mana lagi nih? Dan main-main yang lainnya sih. Aduh, nah saya sekarang jadi pertanyaannya ikutan aku balik nih, aku balik ya pertanyaannya nih. Kalau aku balik nih, kalau misalnya yang ceweknya yang mengalami yang melakukan kekerasan nih, gimana nih? Kalau menurut ceweknya yang aku pukul, ya, ceweknya Kak, yang nendang, gimana ya, tuh? menurut aku itu termasuk toxic relationship nggak? Termasuk dong, termasuk tetap. Karena gak mandang gender ya, cewek atau cowok kalau udah melakukan kekerasan itu tetap salah, Kak. Iya, Jadi aku nggak memihak karena emang salah, gak bisa ditoleransi lagi. Karena kan Gak bisa ya. Berarti mau cewek tidak boleh betul pukul banget cowok, kok. cowok tidak boleh pukul cewek seperti itu ya. Iya kok. Jadi kita harus namanya kalau mau sekali pukul-pukulan gitu ya, biar adil. Mending langsung di atas ring biar aku ya. Pukulan aja deh. Di atas ring aja deh daripada ribet-ribet ya. Oke, di sini ada juga Johanna nih. Halo Johanna. Hai. Johanna Sugiarto. Apa kabar kau di sana? Baik, baik. Apa kabar? Sehat. Baik ya. Sehat. Baik, sehat. Di sana kamu gimana? Kamu apakah pernah mengalami namanya toxic relationship atau dipukul pada saat berhubungan? Maksudnya berhubungan ini saya jadi traveling ya. Jadi maksudnya berhubungan pada saat pacaran gitu ya. Saat pacaran deh, nggak ada hubungannya deh ya. Jadi kemana-mana. Kalau toxic relationship aku sih mungkin lebih ke mental gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak gimana? Kamu pernah atau verbal kan nggak selalu Ya, kalau namanya toxic relationship gitu. kan belum tentu secara fisik kan, verbal juga bisa. Iya, jadi kayak apa ya? Secara dia tuh pelatih gitu. Jadi apa ya? Sekarang tuh aku yang paling bersalah gitu. Padahal sebenarnya jadi aku dulu pernah sebenarnya belum pacaran nih, pernah ada dekat terus dia kayak itu dekat ternyata dia udah pacar. Nah dia udah pacar terus ya aku otomatis mundur loh, maksudnya nggak mau. Terus tapi kayak nih cowok Kamu tuh mundur kayak alon-alon ya? iya terus deh tapi nih cowok tuh kayak apa ya, kayak ngebuat tuh seakan-akan aku yang salah, semua itu aku gitu. Jadi kayak aku juga itu kayak jadi kayak emang iya ya apa aku yang salah gitu. Jadi kayak secara Kok kamu yang salah ya? iya, Kan jadinya harusnya wanita selalu benar. jadi kayak mentalnya gitu yang kayak gitu dimainin, katanya aku yang mancing lah, aku yang ini lah. Nah, itu kan tuh jadi bikin aku mikir kan emang bener ya gitu. Itu Jadi kamu sih, kamu seperti si mau dipukul beneran atau dielus-elus enak? Beneran dipukul ya? agak
iya terpukul gitu. Saya ngomongnya juga Wah, kasar gitu. ini kalau ngomongnya sudah Ke terbata-bata nih saya curiga ini, bukan dipukul tapi dilus enak ini. kasar kok dia ngomongnya, aduh. Oh, ngomongnya udah kasar ya. Iya. Makanya ngomongnya sudah keluar yang kebun binatang lah ya, semua sudah keluarin Iya. ya. Kucing, jerapah, sudah keluar semua ya. Iya. Dan terus setelah itu kamu apakah masih berhubungan dengan dia atau enggak? Enggak, aku langsung blok semuanya sih, aku mau ada apa lagi sama dia. Berarti sudah enggak lagi. Berarti kamu sendiri nih sebagai wanita, coba kamu speak up nih kalau misalnya mau pria nih, maunya kalian tuh wanita gimana sih sebuah relationship itu maunya seperti apa? Coba deh, menurut Joanna gimana deh? Ya pasti dimengerti ya, kalau cewek tuh pasti sukanya di-ngertiin. Terus sama terbuka sih, kadang tuh saya aku ngerasa kalau cowok tuh Dengerin. soalnya kayak apa ya, aku ngerasa kalau cowok tuh kalau kita nanya tuh dia suka nutupin gitu, kayak kecuali kamu privacy banget, dia kayak tinggal ngomong aja, ini urusan keluarga, maksudnya garis besarnya. Kalau misalkan kayak udahlah kepo gitu, tuh pasti kita cewek juga jadi kayak mikir dong, kayak aduh apa dia ada selingkuh ya atau inilah. Benar. Tuh keterbukaan sih, Jadi agak curiga gitu komunikasinya ya. gitu. Iya. Lebih ke Gitu. bawah curiga juga ya jadinya. Tapi mungkin karena sekarang cewek-cewek sekarang ini kan suka menjawab sesuatu yang gantung kali ya. Misalnya contoh, kamu mau makan di mana? Terserah gitu kan. Itu kan pusing sebenarnya jawabannya, terserah itu ya. Nasi uduk Iya, nggak mau, benar-benar. nasi padang nggak mau, nasi ini nggak mau. Mau makan apa? Terserah. Nah ini gimana ya? Mungkin gara-gara begitu juga kali ya. Menurut kamu gimana, Iya Jona? sih. Kalau menurut aku itu mungkin kayaknya ceweknya malu-malu. Iya Gak sih, sih berarti dia jaim mengaku. menurut aku. Iya, saya kalau awal relationship kan pasti terserah. Tapi kan nanti kalau udah setahun gitu, kamu makan apa? Pecel, mau makan apa? Ini kan udah tahu pasti. Kalau kayak gitu Ya, sih. sama aja. Biasa kan misalnya Kok sudah sama setahun 2 aja tahun ya? nih, mau makan apa? Pecel yang di A, nggak mau. Pecel yang di B, nggak mau. Pecel yang di C, nggak mau. Sama aja. Wah ini secara nggak langsung cowok juga mengalami ini ya, kekerasan. Tersirat. Tapi nggak apa-apa lah, itu Benar. resiko cowok ya. Oke, Joanna thank you sekali sudah komen ya, Joanna ya. Thank you sekali. Tetap bergabung ya di Om Gober karena Om Gober masih banyak sekali nih acara ya. Dan juga di sini kita akan baca chatting nih. Chattingnya sudah 32 nih juga ya. Di sini ada dari ini, waduh, ini Bro Willy sama Bro Yusuf nih kayaknya lagi chatting pribadi nih berdua nih ya. Panjang bener ya. Di sini untuk cewek-cewek lebih pakai logika. Kalau 1 kali 2 kali masih oke lah. Tapi kalau dia berulang-ulang, goodbye katanya ya. Terus katanya Bro Yusuf tuh pukul sayang katanya ya. Terus kata Bro Willy pukul balik. Wah ini ngobrol nih, Bro Yusuf sama Bro Willy ngobrol nih. Lulus pipi kak, namanya sayang. Ada pukulan kedua kali gitu ya. Oke, nggak berani nerusin Bro Willy ya. Oke, Bro Yusuf pasti sudah mengerti apa maksud saya ya. Jadi nggak usah diterusin katanya ya. Oke teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita masih di Gober nih ya. Nggak terasa nih waktu juga sudah mau habis. Tapi sebelum kita membagi program dropshipper ya, kita dengerin dulu satu tembang lagu ya. Silakan Jarvis sudah diputarkan. Check it out. Melalui hati dan kasih sayangnya, ku mengenal cinta yang sesungguhnya, tulus tak bersyarat, selamanya abadi. Takkan habis rasa untuk selalu merindukan kamu. Setiap hariku, engkaulah cinta yang menenangkan. Ternyata malaikat
mencintaimu, sedetak jantung, sedetik waktu yang tak terhitung. Ternyata malaikat itu nyata, buktinya ada di depan mata. Tak peduli apapun kata mereka, malaikat di hidupku. Ternyata malaikat itu nyata, buktinya ada di depan mata. Tak peduli apapun kata mereka, engkaulah malaikat di hidupku. Ternyata malaikat itu nyata, buktinya ada di depan mata. Tak peduli apapun kata mereka, engkaulah malaikat di hidupku. Engkaulah malaikat. Yes, masih dengan Wedi Sang Sing, teman-teman semua di mana kalian berada, masih di Power dan di acara kita hari ini ya, satu teman dari Ari Lasso ya. Ternyata malaikat itu ada. Ini satu lagu yang luar biasa sekali ya, sangat inspiratif sekali. Lagu ini dibuat pada saat si Ari Lasso-nya tuh mengalami kanker ya, katanya mengalami kanker dan dalam proses penyembuhan 2 mingguan ya. Dan lagu ini memang diperuntukkan untuk istrinya yang pada saat dia hadapi maut dan wanitanya tetap setia mendampingi dia. Luar biasa sekali, inspiratif sekali. Makanya teman-teman semua, supaya kita terhindar dari namanya toxic relationship, kita memang harus benar-benar mendapatkan pasangan atau mencari pasangan dengan sangat selektif ya. Sangat baik sekali supaya kita bisa juga menemukan cinta sejati kita. Begitu kata Lasso. Karena malaikat itu pasti ada di mana-mana dan tugas kita untuk mencari mana malaikatnya. Seleksi ya biar dapat yang keren. Dan di sini ada 2 giveaway yang akan kita bagikan pada teman-teman semua ya. Dan tidak terasa juga sudah di penghujung acara, nanti kita akan bagikan 2 giveaway dari Usada Barak nih. Ada dari oil aromaterapi dan juga ada nano spray yang akan dibagikan. Dan akan dibagikan kali ini bukan sama Bro Willy, karena Bro Willy di gangguan jaringan. Akan dibantu oleh Rose. Siapa pemenangnya untuk giveaway kali ini? 2 orang, silakan dibacakan. Untuk pemenang giveaway nih, jatuh kepada ini dipilih dari curhat-curhat yang paling mengena nih. Tebak siapa? Pertama, Kak Joana. Selamat Kak Joana. Ayo. Thank you sekali ya, sudah berinspirasi ini ya, keren ceritanya. Terus yang kedua, dan untuk yang kedua nih, yang paling excited banget ceritanya Kak. Siapa lagi kalau bukan Kak April. Selamat Kak April. Kak luar biasa. Kalian sudah mendapatkan 1 paket ya dari Usada Barak, namanya aromaterapi dan spraynya ya. Dia nanti langsung hubungin aja kita asisten kita diberikan. Silakan ketika kita asisten kita hubungin dan free ongkirnya 10.000 ya. 10.000 free ongkir. Kalau lebih dari 10.000 ditanggung sama pemenang. Seperti itu. Selamat untuk teman-teman semuanya
dengan kelembutan ya. Teman-teman semua, begitu closing statement dari kita, dan jangan lupa untuk stay tune tetap di Om Gober. Thank you semua, dan yang sudah stay tune, bye-bye. Bye-bye. Selamat malam. Ya, terus bye-bye. Jadi silakan dengarkan satu lagu untuk teman-teman semua untuk closing. Check it out. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Kamu yang buat hatiku bergetar, senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam